An Mu'az bin Jabal, dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Qultu, aku bertanya. Jadi yang bertanya ini langsung Mu'az ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni anin nar. Akhbirni, berilah kabar saya, beritahukan saya, ajarin saya, maksudnya begitu. Tapi bahasanya akhbirni, berikanlah kabar kepada saya, beritahukan saya. Apa? Dia nanya, dia minta bi amalin, suatu amalan, suatu perbuatan yang dengan amalan dan perbuatan itu yudkhilunil jannata, dapat memasukkan aku ke dalam surga, wa yubaiduni anin nar, dan menjauhkan aku dari neraka. Ini pertanyaannya yang sangat bagus sini. Qala, Rasul bersabda, laqad sa'alta an azimin, sungguh engkau bertanya tentang sesuatu yang agung. Artinya yang agung diartikan juga sesuatu yang memang sangat penting. Jadi macam-macam pemahamannya nih. Jadi engkau menanyakan sesuatu yang hebat, yang amat penting, yang amat agung. Jadi dalam satu sisi pengertiannya, pertanyaanmu itu ada pertanyaan yang bagus. Karena dia minta suatu amalan. Amalan yang dapat memasukkannya ke dalam surga, menjauhkan dia daripada neraka. Wa innahu, maka sesungguhnya, layasirun, gampang, mudah, enteng, alaman yassarahullahu ta'ala alaih, alaman terhadap orang yassaruhullahu, yang Allah mudahkan, alaihi, bagi orang itu, baginya. Jadi pertanyaan dia dijawab oleh Rasul, nih dikasih gampang ini ya. Nah, gampang, tapi gampang juga bagi siapa? Bagi orang yang gampangin, bagi Allah yang gampangkan. Ini mudah ini. Siapa yang Allah mudahkan, Allah ringankan. Ini artinya apa? Artinya suatu kebaikan itu seberat apapun, kalau Allah berikan taufik kepada orang itu, maka mudahlah bagi orang itu. Jadi begitu ya, kira-kira Allah jawab, Rasulullah menjawab bahwasanya kalau Allah memberikan taufik kepadamu, maka ini semuanya adalah mudah. Jadi taufik Allah yang kita harapkan memang. Ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Yang pertama, engkau beribadah kepada Allah, dan engkau beribadah kepada Allah tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Jadi artinya kita beribadah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Dan itu kita lakukan tidak ada sekutu, ikhlas. Jadi, beribadahlah kamu kepada Allah, tapi harus ikhlas. Karena Allah, karena mencari ridho Allah. Boleh juga karena mengharapkan surga Allah, menjauhkan neraka Allah, boleh begitu. Karena itu bagian daripada ikhlas. Asal jangan dalam kita beribadah itu
yang kita tuju adalah dunia. Dunia itu apakah harta ataukah kedudukan, pujian manusia, itu dunia maksudnya begitu. Jadi kalau dia beribadah kepada Allah, cari supaya mendapatkan harta, nah itu dianggap nggak ikhlas. Harta dunia enggak. Yang penting di sini adalah engkau beribadah kepada Allah dan jangan bersekutu. La tusyriku bihi, jangan kau sekutukan Allah syai'an dengan sesuatu, ikhlas karenanya. Wa tuqimus shalah, tegakkan salat, wa tutiyaz zakat, keluarkan zakat, wa tasumu Ramadan, kamu puasa Ramadan, wa tahujjul baita, kamu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ini rukun Islam semua ya. Jadi pertama dasarnya iman dulu. Mentauhidkan Allah. Setelah itu baru kita laksanakan semua. Ya, semuanya mendirikan sholat karena Allah, mengeluarkan zakat karena Allah, puasa Ramadan karena Allah, berangkat haji karena Allah, begitu maksudnya. Kalau misalnya dia sudah bisa ta'budullah, engkau ibadah kepada Allah, wala tusyriku bi syai'a, itu dasarnya seperti itu. Tapi kamu mendirikan sholatnya bukan karena Allah, nggak masuk surga juga. Tapi kalau karena Allah semuanya, ini yang menyebabkan masuk surga. Sumakol. Kemudian setelah itu kata Mu'az bin Jabal, kemudian kata Mu'az, qala, Rasul ngelanjutin lagi. Ya. Ala adulluka, maukah kamu, ingatlah, maukah kamu aku beritahukan ala abwabil khair, tentang pintu-pintu kebaikan. Maukah kamu aku beritahukan ala abwabil khair, pintu-pintu kebaikan. Lalu as-saumu junnatun, puasa itu adalah perisai. Was-shadaqatu tufti'ul khati'ata kama yufti'ul ma'un nar. Dan sedekah itu tufti'ul khati'ata, dapat menghapus keburukan, dapat memadamkan keburukan. Itu artinya ya, memadamkan, membakar atau memadamkan keburukan, kama yutfi'un ma'u an-nar, sebagaimana memadamkan oleh air akan api. Begitu itu sedekah fungsinya ya. Jadi sedekah itu bagaikan air. Kesalahan, keburukan, dosa bagaikan api. Jadi kalau kita punya salah, api, ya udah padamkan dengan air. Wa sholatur rajuli fi jawfil lail. Ini bab kebaikan nih, pintu-pintu kebaikan. Artinya suatu keutamaan. Yang kalau dilaksanakan ini, dia bukan hanya masuk surga, tetapi surganya pun di level yang tinggi, begitu maksudnya. Kalau yang tadi udah selesai, amalan apa yang bisa masuk surga? Ya itu sudah ibadah kepada Allah, dirikan sholat, puasa, zakat, haji, masuk surga. Sekarang dikasih tahu lagi, kamu tahu nggak nih, supaya level surganya lebih tinggi lagi, kira-kira bahasa kita kayak begitu. Apa? Banyakin puasa. Ini dikatakan apa? As-saumu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Pengertiannya banyakin puasa sunat. Karena kenapa? Karena puasa wajibnya kan di atas sudah disebutin kan? Sudah disebutin. Pengen masuk surga, itu masuk surga kalau kamu puasa. Baik, as-saumu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Perisai, tameng, kalau
dipahaminya di akhirat, ini lagi ayat, berarti tameng daripada api neraka gitu kalau di akhiratnya. Tapi kalau as-saumu junnatun, puasa itu tameng di dunia, artinya tameng daripada melakukan perbuatan maksiat. Begitu harus kita pahaminya. Ya, kalau ini sedang menjelaskan di akhirat ya, atau juga bisa di dunia. Jadi ini suatu pintu-pintu kebaikan. Kamu tahan dirimu daripada berbuat maksiat. Udah selesai itu. Wassodakoh, sekarang timpa dengan sodakoh. Dapat memadamkan, menghapus kesalahan, dosa. Sebagaimana api dapat memadamkan air. Ya, saya mau jelasin ini sedikit dulu. Nggak apa-apa, nanti nggak selesai juga yang lain. Hah? Oh, itu mati. Jam berapa udah? Ya, dikit lagi sebelum ini. Gini aja dah, nanti besok kita lanjutkan lagi. Jadi puasanya puasa sunnah. Kemudian sodako dapat memadamkan keburukan, fi'luha, perbuatan sodako itu tufti'u, tamhu, ya ini menghapus al khoti'ata, suatu keburukan, kama yufti'ul ma'un naro, sebagaimana api dapat menghapus, memadamkan, sebagaimana air dapat memadamkan api. Wa khassatit shadaqatu bidzalika li ta'addi naf'uha. Ini dijelaskan, dikhususkan sodakoh itu dikhususkan dengan dapat memadamkan keburukan, karena sodakoh itu banyak sekali manfaatnya. Ya, manfaatnya kepada makhluk lain. Kalau ente puasa sama orang lain nggak ada manfaatnya banyak kan, kecuali dia tidak terganggu. Tapi kalau sodako, orang lain dapat manfaat nggak? Itu bedanya sodako. Ya. Padahal kita ikhlas kayak kagak kayak kalau kita sodako ngasih orang banyak manfaatnya. Kalau cuma puasa nggak banyak manfaatnya orang lain. Kalau minimal ya dia terhindarlah dari perbuatan tercela kita. Ada yang mengatakan begini, li'annal khalqa iyalullah, makhluk itu keluarganya Allah. Wa hiya ihsanu ilaihim, dan dia sedekah itu berbuat baik kepada mereka, kepada keluarga Allah. Wal adatu, dan biasanya annal ihsana ila iyali syakhsin, bahwasanya kalau kita berbuat baik kepada keluarga seseorang, yutfi'u ghadabahu, akan memadamkan kemarahannya. Maksudnya gini, makhluk itu kan keluarga Allah. Makhluk itu keluarga Allah. Lalu keluarga Allah kita kasih sedekah. Biasanya orang kan, sedekah itu kan suatu kebaikan. Biasanya orang kalau kita berbuat baik kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada siapa, kan orang itu nggak marah sama kita. Jadi kalau kita sedekah, Allah itu nggak marah jadinya sama kita. Jadi kemarahannya dihilangkan, kesalahannya dihapuskan. Karena makhluk itu keluarganya Allah. Jadi satu aja nih supaya kita ada kisah sedikit. Kila, dikatakan, kana rajulun min qaumin shalihi, bukan yang itu ya. Yang ini aja deh. Oh, ini itu ya, jamnya udah mau habis ya. Udah jam berapa itu?
Iya, makanya itu udah setengah 6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ini dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, kana fiman kana qablahum, dulu sebelum kamu. Ini biasanya kalau begini zaman Bani Israil dulu ya. Rajulun ya'ti waqrata irin, ada orang yang kerjaannya datang ke sarang burung, sangkar burung ya, sarang burung. Kullama afrokha ya'khudu farikhihi, setiap kali burung itu sudah menetaskan anaknya ya, diambil itu anaknya sama dia. Jadi kullama afrokha, setiap kali dia sudah melahirkan ya, menetaskan ya, ya'khudu farihihi, diambil anaknya itu. Fasakadzalikal thairu ilallah ta'ala. Allah, burung itu ngadu kepada Allah. Ma yaf'alu bihi, apa yang dilakukan oleh orang tadi. Ya dia kesel lah, setiap kali begitu diambil anaknya. Kemudian kalau nanti dia bertelur, dia netas lagi, diambil anaknya. Lalu dia ngadu, pasaka zalikat tayru ilallahi ta'ala, maka mengadulah burung itu kepada Allah ta'ala. Ma yaf'alu bihi, apa yang dilakukan oleh orang itu kepada dia, kepada burung. Yaf'alu, orang itu, bihi, padanya, kepada burung. Fa'ahallahu ta'ala ilahi, maka Allah mewahyukan kepada burung itu. Artinya Allah jawab ya omongannya, tapi ngomongnya wahyu lah, atau kalau lebih enaknya mungkin arokasi ilham, dijawablah itu permintaan. Apa kata Allah? In ada fasauhlikahu, nanti kalau dia kembali lagi aku akan binasakan orang itu. Karena ini kan suatu perbuatan yang zalim kalau manusia ya, kayak zalim, perbuatan zalim. Orang yang zalim kalau dia berdoa pasti dikabulkan. Falama aprohot ta'ir, begitu dia sudah netesin lagi anaknya, kharaja zalikar rajul, keluarlah laki-laki itu. Dia udah tahu bagaimana caranya, nggak ngerti ya. Keluarlah laki-laki itu ila wakrihi alal adah, ke sarang burung itu sebagaimana biasa, keluar dari rumahnya. Liyakhudha auladahu, untuk diambil lagi itu piik-piiknya, anak-anaknya. Falamma kana fit torfil qaryati, falamma kana fit torfil qaryati, ketika orang itu sampai di hujung kampungnya, mungkin ya, laqiyahu sailun, bertemu dengan pengemis. Jadi sebelum sampai ke sarang burungnya ambil, ketemu dengan pengemis. Fa'atahu raghifan kana ma'ahu yataghadzahu, dikasih itu pengemis raghifan, roti, kana ma'ahu yataghadzahu, yang ada pada orang itu yang dia buat makan. Jadi dia mau bawa roti, dia mau makan, dikasih. Summa madha, habis begitu dia pergi dah, berangkat dah. Hatta atal waqra, sehingga dia sampai ke tempat sarang burung itu. Summa wada'a sulamahu, kemudian dia taruh tangganya. Tangga dia rupanya di atas burung itu, pohon itu dia punya tangga, dia sangat. Fa'akhadzal parihin, diambil itu anaknya. Wa abawahuma yanzurani ilahi, itu induknya, abawahuma bapak sama ibu itu ngeliatin aja orang itu. Kan Allah udah janji mau dicelakain. Kapan nih Allah celakain? Dia taruh tangganya, mungkin naik tangga, jatuh kali dia di situ. Kagak juga. Sampai udah sampai diambil.
Dibawa lagi turun, diliatin aja. Setelah diliatin, selamat. Selamat dia. Faqala, lalu kedua induknya tadi berkata, Rabbana innaka la tukhliful mi'ad. Ya Tuhan, engkau tidak pernah mengingkari janji. Wa qad wa'adtana, engkau telah berjanji kepada kami, annaka tukhliku hadza, engkau akan membinasakan orang ini idza ada, kalau dia kembali lagi. Faqad akhadha farihina, dia udah ambil semua anak-anak saya itu atau anak buah. Walam tuhlikhu, tapi engkau tidak membinasakan dia. Fahallahu ilaihima, Allah wahyukan, Allah jawab tuh kepada keduanya, alam ta'lama, apa kamu berdua enggak tahu, anni lam ukhlik, saya tidak akan mencelakakan, Allah tidak akan mencelakakan, membinasakan ahadan, seseorang, tasaddaqa fi yaumi, yang dia sedekah pada hari itu, biyami apa? Fi yaumihi bimaitati su'in, dengan kematian yang buruk. Jadi begitu. Itu lihat tuh sedekah kayak begitu. Jadi maksudnya begini, kata Allah, aku tidak akan mematikan seseorang dengan kematian yang buruk, apakah kecelakaan begitu, pada hari di mana hari itu dia bersedekah. Karena dia sedekah hari itu, ya nggak jadi dimatiin. Kalau dia nggak sedekah, mungkin dicelakakan kayak begitu. Gitu. Jadi benar-benar menutup, sedekah itu dapat memadamkan kemurkaan Allah, sebagaimana air dapat memadamkan api. Ini hadisnya milaskan kayak begitu. Ini banyak ya cerita-cerita lain ya. Orang yang sudah tentukan mau mati besok aja nggak jadi mati. Ada di cerita di sini. Kan dengan sebab apa? Sedekah. Jadi kita, hadis ini menganjurkan kita agar banyak bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.